Siapa yang gak tahu HP ini? Salah satu HP yang bisa dibilang sukses karena banyak banget peminatnya dan menjadi HP sejuta umat bahkan sampai sekarang. Ya, ini adalah iPhone XR. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. Halo Gan, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas dan ngasih pengalaman saya menggunakan iPhone XR ini setelah 1 tahunan lebih pemakaian. Saya beli iPhone XR ini pada bulan Juni tahun 2021 yang lalu dan terhitung sampai sekarang udah 1 tahun lebih ya Gan. XR yang saya pakai ini versi Inter non resmi ya Gan, dan ada sedikit keluhan pakai XR non resmi ini yang nanti akan saya bahas di video ini. Walau XR ini HP keluaran tahun 2018 yang lalu, buat sektor spesifikasi yang diusungnya sih buat sekarang masih bisa dibilang gahar ya. Tentunya chipset A12 Bionic ini masih memiliki kinerja yang mumpuni bahkan buat tahun sekarang. Namun dari segi performa, jujur yang saya rasain itu ada sedikit penurunan dibandingkan dengan saat awal beli. Contohnya itu saat bermain game yang kerasa banget ada perbedaan penurunan performa. Ya walau begitu bagi saya nggak ganggu banget karena buat main game di XR untuk saat ini gameplaynya masih enak dan masih dalam kategori nyaman banget. Dipakai main Mobile Legends pun hasilnya masih mantap, FPS-nya mulus walau diset ke settingan rata kanan sekalipun. Namun saya nggak nyaranin buat main ML pakai grafik rata kanan ya, karena bakal bikin suhu XR ini makin cepet panas. Dan kalau udah panas, FPS-nya akan menurun dan konsumsi baterainya bakal boros banget kan. Main PUBG M juga nggak ada masalah, pakai settingan smooth ekstrim, gameplaynya masih nyaman. Mau dipakai main lama pun nggak ada masalah. Rencananya saya akan bikin satu video khusus soal ngetes main game di XR ini, main game dari kelas ringan sampai game kelas berat, karena biar lebih lengkap penjelasannya soal performa gaming di HP ini. Dan nanti akan saya tes buat main Apex Legends juga. Jadi kalau agan pengen lihat videonya, pantengin aja channel ini ya kan. Buat layar dari XR ini menurut saya agak kurang memuaskan ya, karena dari segi resolusi juga enggak terlalu tinggi, yakni cuman beresolusi 828 x 1792 pixel, yang dampaknya itu yang saya rasain ketika nonton video di HP ini detailnya kurang dapat ya kan. Tapi layarnya ini nyaman ketika dipakai scrolling karena halus dan enggak kasar. Nah, saya nggak tahu ini memang layarnya yang rawan kena white spot atau memang unit XR yang saya pakai ini jelek kualitas layarnya. Jadi XR saya ini layarnya tiba-tiba muncul white spot yang lumayan gede sih ini dan jelas banget kelihatan. Mungkin ini salah satu resiko beli XR versi Inter ya kan. Jadi hoki-hokian gitu kalau dapat yang apes ya kayak XR saya ini. Untungnya masih bisa ketolong disamarkan pakai dark mode-nya, tapi tetap aja kalau pas background putih itu jelas kelihatan seperti ini kan. Nah, salah satu problem lain di XR ini yang sedikit ngeganggu saya adalah suhu bodinya Gan. Kalau abis dipakai main game dengan waktu yang lama atau dipakai aplikasi berat itu suhu bodinya akan menghangat ya, walau nggak sampai panas yang menyengat Gan. Dan kalau dipakein tanpa case akan kerasa banget panasnya di tangan. Saya sering pakai aplikasi-aplikasi editor video buat editing video di XR ini, dan setelah dipakai itu suhunya akan menghangat Gan. Apalagi saat proses rendering video di aplikasinya Gan. Ditambah bodinya licin banget Gan, jadi harus hati-hati memegangnya. XR saya ini juga pas lagi dipakai pernah jatuh sekali ke lantai yang setinggi bagian perut orang dewasa, dan alhamdulillah nggak retak atau pecah ini backdoornya sama layarnya. Jadi saya sangat amat menyarankan buat dipakein case tambahan ya Gan, biar meminimalisir suhu panasnya dan biar handling pas di tangannya aman. Buat softwarenya saat ini XR saya berada di iOS ini Gan, dan udah dapet update lagi. Kalau masalah OS pada iPhone sih Agan nggak usah khawatir ya, karena biasanya Apple akan memberi dukungan update OS ke setiap produk iPhone-nya itu selama 4-5 tahunan Gan. Berarti untuk XR ini harusnya masih akan dapat update OS sampai tahun 2023 yang ke depan ya kan. Nah, sekarang kita bahas baterainya. Yang saya rasain itu jujur makin kesini makin boros aja baterainya Gan. Ya memang wajar, namanya juga barang elektronik yang dimana sering dipakai maka akan semakin menurun kualitasnya. XR ini memiliki kapasitas baterai sebesar 2942 mAh, dan XR ini dikenal sebagai salah satu HP iPhone yang punya daya tahan baterai sangat awet Gan.
Buat itu saya setuju, karena pas awal beli memang bener ini baterainya awet parah sih kan, badak banget. Tapi ya buat sekarang karena sudah dipakai 1 tahunan, baterainya jadi sedikit boros kan. Saya biasanya sehari itu ngecas 2 kali sampai 3 kali ngecas, karena saya penggunanya lumayan berat seperti main game dan edit-edit video di HP. Kalau tanpa gaming sih bisa 1 sampai 2 kali cas doang kan. Jadi itu tergantung pemakaian aja sih kan. Nah, buat agan yang mau beli 10R non resmi atau versi Inter kayak saya ini, harus diperhatikan dulu soal baterainya kan. Karena ada beberapa kasus 10R versi Inter ini baterai health-nya itu stuck di 100% walau sudah dipakai sangat lama. Ya, normalnya itu kalau yang masih normal ketika 10R-nya sudah cukup lama dipakainya, maka baterai health-nya akan berkurang beberapa persen. Tapi buat kasus ini si baterai health-nya itu akan terus mentok di 100% walau baterainya itu udah kerasa boros. Nah, itu mungkin udah dimodif atau diakalin soal baterai health-nya. Dan jadi agan harus hati-hati pada bagian ini. Kemudian keluhan lain kalau agan pengen beli 10R versi Inter ini, siap-siap aja gan, sinyalnya auto no service atau sinyalnya hilang. Kalau 10R saya ini cuman bisa pakai 1 provider aja kan, yaitu cuman bisa pakai Telkomsel aja. Buat kartu provider lain udah nggak bisa dipakai di 10R saya ini seperti Indosat, Axis dan lain-lain. Ya ini masalah yang udah normal sih buat 10R yang versi Inter. Tapi agan nggak usah cemas ya, karena biasanya banyak yang menyediakan jasa suntik provider, jadi biar bisa pakai semua provider lagi 10R-nya. Tapi biasanya itu bersifat sementara ya, dan nantinya sinyalnya akan no service lagi. Yaitu balik lagi ke agannya, kalau pengen tetap beli yang versi Inter ya harus terima resikonya. Buat speakernya 10R ini sudah stereo speaker yang berada di atas sini dan berada di bawah sini. Buat kualitasnya sendiri menurut saya masih bisa dibilang bagus lah buat sekarang dan masih nyaman-nyaman aja. Buat sampel contohnya seperti ini. Nah, sekarang soal kameranya. Jujur dari awal beli sampai sekarang yang saya rasain itu kualitas kameranya 10R ini masih top lah. Hasil-hasil foto maupun videonya selalu bikin puas bagi saya. Foto yang dihasilinnya itu natural banget, dynamic range-nya mantep, dan detailnya udah masuk kategori bagus bagi saya. Kalau dibandingin sama HP-HP mid-range zaman sekarang, 10R ini masih jauh unggul ya. Kurangnya mungkin gak ada fitur night mode kayak iPhone yang baru, dan gak ada fitur wide angle. Jelas banget ya, karena kameranya cuma 1 biji doang. Nah, buat sisanya bisa agan nilai sendiri. That way it's just me times 2. HP lain maksudnya? Nyata apa cobaan itu juga dulu. Ayo, mana ngambil anggar ya? Overall buat kameranya masih bagus dan masih enak dipakai kemana-mana buat sekarang. Oke, kesimpulannya iPhone XR ini buat tahun sekarang sudah tentu masih ada di kata sangat layak pakai dan sangat layak dibeli. Dari segi performa, desain, dan kameranya masih cukup mewah dan gak ada masalah sama sekali ya kan. Ya, XR ini masih enak dibawa kemana-mana lah buat sekarang.
Cuman kalau agan kekeh ingin beli 10R yang versi non resmi atau versi Inter kayak 10R saya ini, ya harus siap-siap sama resiko yang akan diterima seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau ada rezeki lebih baik beli yang versi resminya aja gan, yaitu yang versi iBox biar aman sentosa dan tercover garansi. Kalau memang budgetnya cukupnya di 10R yang versi Inter ya nggak masalah, karena mau versi iBox atau versi Inter pun nggak ada bedanya sama sekali dari segi performa, kamera dan lain-lain. Yang membedakan cuman dari harganya yang tentu lebih murah versi Inter dengan segala resikonya gan. Hehe. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau Agan punya pendapat lain atau ada yang ingin ditanyakan, boleh kasih pendapat atau komentarnya di kolom komentar bawah ya Agan. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.